Radar Borneo, lugas, akurat, dan terpercaya. Komite Wartawan Reformasi Indonesia mengupas tuntas fakta secara realita. Saat ini kita sedang berada di kantor kepala desa atau di pemerintahan desa Kecamatan Sungai Betu, Kabupaten Gayam, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Desa Sukabangun. Pagi hari ini kami sedang berhadapan dengan Bapak Kades, Bapak Kasius, seiring dengan sebentar lagi atau tanggal 5 nanti yang akan datang bahwa akan dilakukan belalala atau bersasam dalam tanda kutip lockdown kalau bahasa kerennya sekarang ini. Nah, kira-kira minta komentar dari Pak Kades. Selamat pagi Pak Kades. Selamat pagi. Kira-kira Pak Kades, bagaimana rencana akan dilakukan satu kegiatan bersasam tanggal 5 ini? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan Radar Borneo. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Kalino, Bacur Ramin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Terkait dengan pertanyaan Pak Iyel tadi, memang kita punya rencana akan diadakan ritual bersama tanggal 5 Juni 2021, yang mana kegiatan itu sudah menjadi suatu kesepakatan bersama bahwa sebelum tanggal 5 Juni itu sudah ada musyawarah di tingkat dusun, khususnya dusun Selawat, kita rencana ritual bersama. Itu yang pertama. Terus kedua, para pemuka adat, para tokoh-tokoh tetua sudah melakukan musyawarah. Saya selaku kepala desa menyetujui dalam rangka membantu pelaksanaan ritual adat dengan kewajiban saya dan tupoksi saya. Saya pikir itu yang pertama. Baik Pak Kades, dengan satu kegiatan yang akan dilakukan ini, dan saat ini kan menyebar luas informasi ataupun hasil daripada keterangan-keterangan atau statement-statement dinas kesehatan berkaitan dengan COVID-19. Kira-kira dengan COVID-19 ini, apakah nanti ada hubungannya nanti di dalam ritual adat itu nanti ada dibagi dua atau diarahkan juga ke adat secara mau berladang atau sawah dan sebagainya, kemudian ada juga yang akan diarahkan ke pihak COVID ini Pak Kades. Ya, terima kasih. Jadi memang tujuan awal dari bersama ini adalah yang pertama bahwa kita rencana melestarikan adat dan budaya ya. Karena saya dan mayoritas Sukabangun orang Dayak, saya pikir sepantasnya lah mereka itu melestarikan adat dan budayanya dengan yang bersama. Yang kita maksud yang pertama ini bahwa kita kemarin di bulan 4 ya, di bulan April ya, menginjak bulan Mei, kita sudah melakukan segala kearifan lokal, ada gawai padi, gawai Dayak dan segala macamnya. Dan memang secara adat dan budaya, selepas kita melakukan satu gawai ya pasti kita akan membuka lahan baru ya, mau beladang segala macamnya. Jadi itulah momen bersama yang pertama. Artinya untuk cuci tanah dalam rangka persiapan lahan baru ya, kita mengolah lahan baru, itu yang pertama. Terus yang kedua, kolaborasi makna ini bisa terjadi saat COVID ini, karena memang bersama itu kan berarti menghilangkan aktivitas sementara waktu. Aktivitas masyarakat terhenti sesaat, bisa 1 hari lebih kan, terhenti sesaat ya. Artinya orang berdiam diri di rumah, bersemedi di rumah, itulah roh dari makna di bersama sendiri kan. Bersemedi di rumah, berdiam diri di rumah, ya melakukan suatu meditasi di rumah, memaknai alam, memaknai kehidupan kita ya itulah makna yang sebenarnya. Dan terkait dengan COVID, saya pikir ya karena memang di COVID itu ada Satgas PPKM ya, pembatasan orang, saya pikir ini luar biasa dampaknya. Ya kalau orang tidak keluar berarti tidak ada satu bentuk pertemuan, tidak ada satu bentuk komunikasi antar satu dengan lain secara kontak langsung. Saya pikir ini yang jadi satu fungsi lain ya, atau manfaat lain dari bersama itu sendiri dalam kondisi COVID-19 di saat ini. Baik, untuk persiapan dan kesiapannya itu sendiri seperti apa nih konsepnya nih untuk belalak tanggal 5 ini nanti, konsep dan persiapannya? Kalau persiapan saya melihat ya rekan-rekan ketua adat desa dan ketua dusun sangat
baik ya, karena saya harus belajar menghargai rekan-rekan ketua adat, pengurus adat, dan saya memang sepenuhnya memberikan kewenangan penuh ini kepada ketua adat dan desa ya. Dan saya kemarin juga ikut rapat di forum itu ya, saya memberi masukan, memberi arahan bahwa arahan itu sangat jelas, dan saya lihat bahwa perencanaan untuk menuju tanggal 5 itu memang jauh hari sudah disiapkan ya. Banyak hal, pembentukan panitia, pembentukan ini dan itu, dalam rangka membuat kegiatan di tanggal 5 itu lebih baik ya. Terus yang terakhir, saya pikir peran serta masyarakat sangat juga diperlukan dalam hal ini, karena memang belalak ya atau bersama ini tanpa peran serta masyarakat, seperti kegiatan ini tidak bisa terjadi ya, tidak bisa dilakukan ya. Tapi atas peran serta masyarakat, saya pikir bersama panitia yang sudah dibentuk, mungkin ini akan lebih baik ya, dan akan berdampak kepada warga itu sendiri. Yang kita mau juga bahwa masyarakat ambil bagian dalam konsep pengawasannya, supaya ritual yang kita lakukan ya tidak dimaknai dengan satu hal yang tidak kita inginkan ya. Misalnya ketaatan masyarakat terhadap apa yang menjadi satu keputusan ya. Ketaatan masyarakat apa yang menjadi keputusan bersama ya, intinya barang itu sudah disepakati dan kita taati sama-sama. Saya pikir itu yang lebih baik. Konsekuensinya untuk pelanggaran ketika belalak ini dilaksanakan nanti itu baik, ini kan termasuk jalan poros juga ya. Nah, kalau untuk menyikapi hal ini seperti apa nih? Menyikapi tiket yang sanksi, saya pikir ya kita melihat satu bentuk kesalahan orang ya, karena memang sanksi ini kan banyak kategori ya, ada sanksi ringan, sanksi berat ya, sanksi sedang, sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat ya. Ya setidaknya pelanggaran pasti ada sanksi ya, hanya nanti ya kita akan lihat karena pelanggarannya belum dilakukan. Tapi setidaknya ketentuan yang kita sudah buat, apabila dilanggar pasti ada sanksinya. Ya sanksinya tadi melihat apa sanksinya sih, karena sanksi pelanggarannya kita belum tahu. Dan ini memang kita beri kewenangan kepada ketua adat lagi, kan? Ketua adat ya, karena ketua adat ini memang beliau lah yang sangat paham betul dengan adat dan budaya. Ya kami selaku mitra kerja kami ya, kita backup. Selama barang itu bagus pasti kita dukung. Nah, dan saya yakin dan percaya ya ketua adatnya ya bisa maksimal bekerja, karena dia beliau ini ya tokoh ya, tokoh mantan kepala desa juga ya, jadi ya asam garam beliau lebih banyak lah. Statement terakhirnya apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Sukamangun dan sekitarnya, khususnya pemerintahan desa dan kabupaten Bengkayang juga, silakan statement terakhirnya ya. Baik, terima kasih. Saya berharap kepada kita semua, khususnya warga desa Sukamangun ya, dan pada umumnya warga kabupaten Bengkayang, tetap patuhi prokes kesehatan ya. Covid ada di saya, ada di kamu, Anda, dan kita semua. Artinya bahwa Covid ini ada, dan mari kita bersama-sama untuk melakukan upaya pencegahan. Itu yang pertama. Di dalam upaya pencegahan sering saya sampaikan bahwa perlu kesadaran kolektif. Perlu kesadaran kolektif kita semua. Kesadaran pribadi kita yang akan diakumulasi menjadi kesadaran kolektif. Tidak kesadaran secara bersama-sama. Kata kuncinya sadar. Apapun yang kita buat kalau tidak sadar dan tidak diikuti dengan kesadaran secara pribadi, sia-sia. Kata kuncinya sadar, kesadaran kolektif. Terus dalam konteks belalak bersama ini, mari hargai adat dan budaya kita ya. Konsep kita pelestarian ya, melestarikan adat budaya kita. Bagi kawan-kawan yang tidak sependapat, saya pikir hargai saja ya? Karena menghargai itu satu kewajiban yang bagus, karena ini sudah menjadi ketentuan secara bersama ya. Kalau mau ikut bergabung silahkan ya? Karena memang ya kita hidup tidak bisa sendiri, kita hidup berdampingan, kita hidup menjadi masyarakat sosial ya, kita harus hidup secara bersama-sama, menghargai apa menjadi keputusan bersama. Itu lebih baik ketimbang kita berbeda ya. Berbeda akan sangat sulit sekali, dan saya meyakini mayoritas orang Dayak, khususnya desa Sukamangun, akan paham betul baik dengan tradisi ini, karena tradisi ini bukan hanya baru kali ini, tapi tradisi ini sudah menjadi turun-turun oleh nenek moyang kita dahulu.
Saya pikir itu yang menjadi ucapan saya terakhir ya, ucapan saya kepada kita semua bahwa COVID ada, jangan kendor, tetap waspada ya. Sayangi keluarga kita, perlu kesadaran kolektif untuk kita semua. Sekali lagi dari tempat desa mana? Saya Kepala Desa Sukabangun, Kecamatan Sungai Hitung, Kabupaten Bengkayang. Oke, terima kasih.